Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Didno. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang mengenal aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kenapa dirasa penting menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar ini? Karena mulai tahun depan atau tahun pelajaran baru, bukan tahun depan ya, tahun pelajaran baru ini beberapa sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, apa dan bagaimana kurikulum Merdeka ini sebaiknya kita mengetahui lebih dulu. Nah, pada kesempatan kali ini, rekan-rekan dari APEPSI ini berkesempatan untuk mengenal lebih dulu aplikasi Merdeka Mengajar. Tapi saya yakin aplikasi Merdeka Mengajar ini sudah ada atau sudah digunakan oleh Bapak dan Ibu. Baik, apa itu aplikasi Merdeka Mengajar? Aplikasi Merdeka Mengajar sendiri adalah platform untuk mempermudah guru mengajar. Sekali lagi, platform untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Sekali lagi, ini hal yang penting buat kita sebagai pendidik, bahwa kita sekali lagi untuk selalu meningkatkan kompetensi, kemudian berkarya dan menginspirasi rekan-rekan sejawat. Kemudian, cara menginstal dan menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar itu bagaimana? Saya akan perlihatkan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Dino. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install dan login aplikasi Merdeka Mengajar. Masuk ke Play Store terlebih dahulu. Kemudian ketik Merdeka Mengajar, lalu tekan install. Tunggu beberapa saat sampai downloadan selesai. Setelah selesai, tekan buka. Kemudian tekan masuk. Setelah itu, masuk dengan akun Google Anda. Tambahkan akun lainnya. Akun yang kita pakai adalah akun belajar.id. Tunggu beberapa saat. Sekarang kita login menggunakan akun belajar.id. Kemudian tekan berikutnya, lalu isikan passwordnya. Kemudian tekan berikutnya. Lalu tekan saya setuju. Tunggu beberapa saat. Masuk dengan akun Gmail belajar.id. Masukkan nama sekolah dan provinsi. Yang konfirmasi. Lanjutkan.
Baik, itu tadi cara menginstal dari aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, apakah aplikasi mengajar ini bisa digunakan di laptop? Sangat bisa, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan https://dua kali ya, guru.kemendikbud. Ya istilahnya .go.id. Kemudian login menggunakan akun belajar ID Bapak dan Ibu ya. Kemudian sesuaikan dengan pilihannya. Nanti setelah ini kita akan langsung praktek atau saya perlihatkan bagaimana cara mengakses aplikasi Merdeka Mengajar ini di laptop. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama tadi ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, dan bukti karya. Baik, kita akan lihat satu persatu fitur-fitur Merdeka Mengajar. Yang pertama itu ada beranda. Pertama ada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah menginstal tadi Merdeka Mengajar, kemudian login menggunakan Belajar ID, akun Belajar ID, silakan langsung login dan tadi cara-caranya sudah saya berikan. Kemudian tinggal pilih saja, nanti ada assessment, ada perangkat ajar, ada bukti karya, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi. Nah, ini tampilan beranda dari tampilan di website atau di laptop Bapak dan Ibu. Kemudian fitur-fitur lainnya adalah assessment. Nah, di sini ada pilihan assessment. Bapak dan Ibu, karena kita mengajar di SMP atau MTS, jadi pilih fase atau kelasnya itu adalah fase D. Fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian mata pelajarannya itu mata pelajaran silakan pilih, ada dua, ada literasi, ada numerasi. Ini kebetulan yang numerasi atau yang kalau kita mungkin matematik. Nah, dan yang ini adalah literasi. Biasanya bahasa Indonesia, tapi ternyata kedua mata pelajaran ini ada erat hubungannya dengan berbagai mata pelajaran lain, termasuk pelajaran IPS. Jadi di IPS juga ada numerasinya, ada juga literasinya. Kemudian yang berikutnya adalah fitur lainnya adalah perangkat ajar. Nah, Bapak dan Ibu di sini sesuaikan apa yang kita ajar. Contohnya di sini adalah mata pelajaran yang kita ajar. Orang siapa ini beli tiap minggu? Lanjut ya Bapak dan Ibu, maaf Bapak dan Ibu mohon bantuannya pada saat kegiatan dimohon di mute dulu mikrofonnya. Saya lanjutkan. Ini ada mata pelajaran. Mata pelajaran silakan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Contohnya adalah ada pelajaran matematik, IPS, seni budaya, informatika. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang mengajar informatika mungkin ada lagi pelajaran dulu yang namanya TIK. Nah, sekarang jadinya informatika ini sudah resmi menjadi pelajaran yang ada kembali di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bukti karya. Bukti karya ini adalah untuk ada dua, ada eksplorasi dan karya saya. Eksplorasi ini Bapak dan Ibu yang ingin mencari sumber-sumber belajar yang lain dibandingkan atau di selain buku, itu bisa melihat eksplorasi. Tinggal pilih saja berdasarkan apa atau materi apa yang kita inginkan. Kemudian karya saya, nah karya saya ini kalau misalnya rekan-rekan punya karya baik misalnya RPP atau apa, bisa dimasukkan ke dalam karya saya. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan mandiri. Nah, ini hal yang perlu kita coba atau langsung nanti Bapak dan Ibu praktekkan. Namanya pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini mengajak kita, Bapak dan Ibu guru, untuk belajar materi-materi yang digunakan atau materi-materi yang harus kita kuasai pada saat
menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini ada Merdeka Belajar, kemudian kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang wajib kita coba untuk pelajari, yakni pelatihan mandiri. Nah, ini contoh yang lainnya ada asesmen SMP, perencanaan pembelajaran SMP, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP atau SMA. Nah, Bapak dan Ibu di sini nanti akan saya jelaskan langsung dipraktekkan. Itu bagaimana di dalam pelatihan mandiri ini ada beberapa modul. Nah, modulnya ini berupa jadi video. Video itu harus kita tonton sampai selesai. Kemudian setelah selesai nanti ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu harus kita jawab. Kalau betul langsung bisa lanjut ke refleksi. Setelah refleksi nanti kita baru bisa melanjutkan ke modul yang lainnya. Kemudian ini setelah satu materi ini akan ada yang namanya post test. Post test ini soalnya tentu kalau kita mengamati video per video dari apa yang kita lihat di pelatihan mandiri ini. Jadi Bapak dan Ibu pastikan bahwa kita pada saat mengerjakan atau mengikuti pelatihan mandiri ini pahami dulu video tersebut. Jadi setelah memahami, saya yakin post testnya nanti bisa mengerjakan post test tersebut. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus mengamati video-video yang ada dalam pelatihan mandiri tersebut. Ada guru, ada psikolog, kemudian Pak Iwan Sahril. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa belajar dari video-video tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah video inspirasi. Nah, video inspirasi ini di dalamnya ada beberapa, contohnya adalah kurikulum Merdeka, kemudian webinar pelatihan mandiri Merdeka Belajar, kemudian webinar yang lainnya. Nah, rekan-rekan, kalau yang ini tentunya videonya sudah dikurasi atau sudah direview dan layak tayang oleh Ditjen GTK Kemendikbud-Ristek. Nah, itu materinya yang ingin saya sampaikan. Saya akan langsung uji coba ke webnya ya. Bentar, saya buka dulu. guru.kemendikbud.go.id. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Kembangkan kerangka untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Nah, tadi seperti saya jelaskan ada asesmen murid. Di sini kalau misalnya asesmen nanti kita kliknya yang asesmen. Ini untuk tugas-tugas atau pelatihan kepada murid atau soal-soal ya. Kemudian perangkat ajar, nanti kita bisa pilih pilihan perangkat. Kemudian pelatihan mandiri. Nah, yang kita akan lihat pertama adalah pelatihan mandiri. Ini kebetulan saya akunnya sudah masuk. Jadi ini ada tulisan pelatihan mandiri. Nah, di sini ada modul yang pertama adalah Merdeka Belajar. Kita klik aja Merdeka Belajarnya. Nah, kemudian di sini topiknya adalah Merdeka Belajar, pemahaman gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, di sini ada 5 modul. Ini kalau sudah dikerjakan maka ada checklist seperti ini, warnanya hijau. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kemudian di sini ada 3 materi yang tersedia, diklik dulu, belajar materi. Nah, di sini ada aktivitas. Ada yang pertama adalah kita melihat videonya. Yang kedua nanti ada latihan pemahaman, dan yang ketiga adalah cerita reflektif.
Baik, kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, ini ada video yang pertama. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Mengawali perjalanan kita di modul Merdeka Belajar ini, kita akan bersama-sama melakukan mengenali diri untuk lebih memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kembali ke awal perjalanan kita sebagai pendidik. Saat memutuskan menjadi guru, apa yang ada dalam pikiran ibu dan bapak guru? Mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini. Nah, ini contoh tadi videonya. Syarat untuk bisa lanjut ke materi berikutnya atau aktivitas berikutnya adalah harus menonton video tersebut sampai selesai. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jadi caranya adalah menonton video tersebut sampai selesai. Kalau misalnya tidak selesai, misalnya baru berapa menit, kemudian kita close, itu tidak akan ada centang warna hijau. Kemudian latihan pemahaman biasanya berisi satu soal. Contohnya ini, sebelum memerdekakan murid dalam belajar, berikut yang dapat dilakukan guru. Apakah meminta murid belajar sendiri sesuai dengan keinginannya, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya, memaknai menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, atau mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Nah, kalau misalnya sudah betul, ini nanti akan warnanya hijau, ya kemudian tinggal selesai. Karena saya ini sudah mengerjakan, maka tidak akan ada perubahan warna. Kemudian yang berikutnya adalah apa peran saya sebagai guru. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu aktivitasnya adalah pertama klik dulu yang warna biru ini, apa peran saya sebagai guru. Nah, ada videonya, lagi-lagi ditonton dulu videonya sampai selesai, kemudian nanti ada latihan pemahaman. Kemudian ini dikerjakan, ada cerita reflektif juga sampai selesai, dan nanti di akhir ada yang namanya post test. Ini untuk pelatihan mandiri. Kita lihat yang lainnya. Nah, sekarang perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini contohnya IPS ya. Di sini contoh adalah modul ajar atau RPP. Sekarang kurikulum Merdeka itu RPP itu diganti ya namanya modul ajar gitu. Kemudian ini diklik saja salah satu. Nah, di sini dijelaskan masa praaksara kerajaan di era Hindu-Buddha contohnya. Di sini ada capaian dan tujuan. Elemen capaian adalah masa praaksara. Tujuan pembelajaran tetap ada ya. Peserta didik mampu menyusun mengenai sejarah untuk berkembang di masyarakat lokal dan sesuai dengan karakteristik. Kemudian di sini ada juga detail penggunaannya atau alokasi waktunya 14 kali 40 menit. Kemudian mode pembelajaran tatap muka. Kemudian di sini ada daftar pertemuan. Nah, jadi ini bisa digunakan Bapak dan Ibu. Kalau dulu mungkin agak susah mencari RPP yang sesuai, nah ini sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal klik saja di sini, daftar pertemuan. Nah, di sini sudah disiapkan juga nih Bapak dan Ibu ya. Ada videonya, materi ajarnya, Bapak dan Ibu tinggal melihat saja atau membagikan video ini kepada peserta didik atau murid-murid Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada latihan atau asesmennya. Ini bisa, menariknya, ini bisa menggunakan secara online, ada secara offline.
Itu materinya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi di perangkat ajar ini kita seperti menggunakan atau seperti membuat RPP saja. Jadi sudah disiapkan. Kemudian di sini ada juga buku murid. Nah, buku murid. Jadi yang kendala misalnya mana bukunya gitu, atau pada saat tahun ajaran baru itu bukunya belum ada, tapi di sini tenang, Bapak dan Ibu sudah disediakan buku teksnya. Ini bisa diunduh atau bisa nanti setelah diunduh bisa dibaca. Ilmu Pengetahuan Sosial bab 1. Ini bukunya sudah ada. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti bisa unduh materinya. Nah, lihat kita materinya seperti apa sih bab 1 ini? Bab 1 kelas 7 untuk kurikulum merdeka itu materinya tentang keluarga awal kehidupan. Ini Bapak dan Ibu, materinya. Sudah disiapkan dan kita tinggal mengembangkan saja. Seperti yang kemarin Bapak dan Ibu yang ikut kegiatan Zoom meeting dengan UNY, bahwa buku ini jangan sebagai patokan, tapi kita harus mengembangkan dari yang ada di buku tersebut. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari referensi lain selain dari buku ini. Tapi kita bisa di sini belajar bagaimana mengenali atau materi-materi di kurikulum merdeka. Yang pertama, di sini mengenali lokasi tempat tinggal atau lokasi. Di sini dijelaskan mungkin kurikulum 2013 juga hampir sama, ada letak Indonesia ya, letak astronomis gitu. Ini ada kurang lebih sama, tapi di sini ada bacaan-bacaan menuntut siswa untuk belajar literasi. Jadi yang jadi permasalahan adalah kadang kita anak tuh pengennya cepat gitu nggak baca. Nah, ini dituntut untuk literasi. Kemudian kondisi wilayah Indonesia, ini untuk materi yang pertama. Di sini menariknya adalah Bapak dan Ibu, materi-materi ini disesuaikan atau ada alasan-alasan yang menyebabkan kenapa materi ini sebenarnya digunakan atau ada untuk siswa kelas 7. Contohnya ya, materi tentang letak astronomis. Itu tuh di dalam kehidupan sehari-harinya untuk apa sih? Ini contohnya ada pembagian wilayah berdasarkan zona waktu Indonesia. Ini penerapannya. Kemudian cuaca dan iklim juga pengaruhnya apa gitu ya. Berikut pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih istilahnya lebih membumi lah dibandingkan materi-materi yang mungkin pada kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya. Kemudian ini pemahaman lokasi melalui peta hampir sama sebenarnya dengan di materi kurikulum 2013. Kemudian ada lembar aktivitasnya. Nah, ini lembar aktivitas bisa digunakan tugas untuk siswa atau kelompok pada saat di kelas. Nah, itu ada materi-materi untuk kelas 7 semester pertama. Ya. Itu materi atau perangkat ajar. Jadi Bapak dan Ibu di sini sudah lengkap. Bapak dan Ibu misalnya butuh buku guru juga di sini disediakan. Jadi tinggal buka tadi buku panduan guru ilmu pengetahuan sosial bab 1. Ini tinggal diunduh saja. Jadi materinya sebenarnya di aplikasi ini sudah membantu Bapak dan Ibu guru dalam kesiapan untuk mengajar pada kurikulum merdeka. Nah, ini lihat Bapak dan Ibu sudah disiapkan semua, sudah disediakan oleh Kemendikbud. Itu untuk perangkat ajar. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat asesmen siswa. Asesmen atau tugas atau latihan atau ulangan mungkin ya. Kita bisa lihat di sini tinggal pilihan fasenya aja. Sekali lagi, untuk SMP fasenya adalah fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian ini terapkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan mencari misalnya mata pelajaran. Ya, mata pelajarannya adalah pilihannya cuma 2, numerasi dan literasi. Tinggal pilihan saja literasi atau numerasi. Contoh literasi. Nah, ini ada beberapa contoh dari teks informasi, ada teks sastra. Kita lihat teks
informasi. Nah, di sini ada pilihan paket soalnya. Ini Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan untuk belajar siswa karena seperti kita ketahui bahwa kita sudah tidak menggunakan UNBK lagi atau UNBK, tapi menggunakan assessment ANBK ya. Nah, gunakan assessment ini Bapak dan Ibu bisa diklik saja gunakan assessment. Nah, ini ada dua pilihan cara menggunakannya. Ada online, tinggal bagikan saja tautannya ke murid, atau secara offline atau unduh kemudian dicetak dan dibagikan kepada siswa. Sekarang akan kita perlihatkan bagaimana cara membagikan tautannya. Nah, ini ada online, klik lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu biasanya tekan kelas kayak seperti Google Classroom. Nah, di sini tinggal buat kelasnya, ada tingkatan kelasnya ya. Kelas 7 misalnya ya, ini kelas apa? Misalnya ini IPS kelas 7A ya misalnya. Kemudian ini simpan. Belum muncul Bapak, maaf. Bentar. Tadi ke close. Udah kelihatan, Bu? Belum, Kita lanjut ya. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang tadi kan kita sudah buat kelas, buat tautan pengerjaan assessment. Diklik saja. Belum kelihatan, Pak. Belum nampak, Pak. Ini kelihatan nggak, Bu? Belum. Masih di pilihan asesmen Bapak. Baru di awal tadi, Pak. Tadi Bapak. Oh, bentar. Ini ada pause. Nah, pembelajaran Dino. Oke. Kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya ulangi ya, Bu. Contoh teks informasi ini assessment ya, kita dari mulai assessment siswa. Diklik assessment siswa, kemudian pilih fasenya karena kita mengajar kelas 7 ya. Ini fase D, kemudian terapkan. Pilihannya ada literasi atau numerasi. Contoh ini literasi ya. Kita klik fase yang teks informasi. Di sini ada contoh dari paket soal, ada pilihan ganda kompleks sama uraian. Nah, diklik. Jadi contoh yang mau kita gunakan adalah online atau bagikan tautan ke murid. Klik ini, kemudian tekan lanjut. Tadi sudah buat kelas, tinggal klik lanjut. Nah, buat tautan pengerjaan assessment. Di sini tautan berlaku hingga 2 kali 24 jam sejak dibuat. Pastikan waktu pengumpulan assessment yang Anda sepakati dengan murid masih dalam batas waktu ini. Kemudian buat tautan. Nah, ini tautannya tinggal dibagikan ke siswa. Atau mungkin Bapak dan Ibu sudah memiliki grup WhatsApp, jadi tinggal bagikan saja. Ini grup WA-nya. Itu yang secara online ya. Nah, sekarang bagaimana secara offline? Yang secara offline, kita tekan misalnya pilihan teks informasi ya. Oh, tadi karena saya udah bikin yang kita cari yang belum. Nah, gunakan assessment offline, lanjut unduh. Nah, ini contoh. Unduh berkas soalnya. Nah, Bapak dan Ibu di sini bukan hanya soalnya saja, tapi jawaban pun sudah disiapkan. Contoh, berkas soalnya ini sudah disediakan, ada nama, ada tanggal lahir, NISN, kemudian soal-soalnya sudah disiapkan, dan sekarang kalau misalnya Bapak dan Ibu mencari kunci jawabannya sudah disiapkan juga sudah disiapkan juga di aplikasi Merdeka Mengajar ini. Kita coba unduh. Nah, ini jawabannya, kunci jawabannya sudah disediakan. Itu untuk assessment siswa. Kemudian tadi pelatihan mandiri sudah, bukti karya ya. Bukti karya ini, nah Bapak dan Ibu tadi yang bisa membuat video, bisa karyanya di-upload ke sini.
Jadi ada karya saya, ada eksplorasi. Eksplorasi itu kita mencari materi yang sesuai, ya. Kemudian tinggal bagikan kepada murid atau bisa kita manfaatkan oleh kita sendiri sebagai guru. Ini contoh saja. Nah, ini udah ada videonya. Kemudian yang berikutnya adalah video inspirasi. Nah, tadi video inspirasi ini isinya apa saja? Video inspirasi ini yang pertama adalah panduan, contohnya ya, panduan platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu tinggal diklik saja, misalnya ini videonya tentang apa sih gitu. Nah, ini diklik, kemudian ditonton. Halo guru bangsa, apakah rekan guru sudah tahu mengenai platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Dengan produk-produk yang ada saat ini, akan membantu Anda dalam mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi, dan berkarya lebih baik untuk menunjang karir ke depannya. Dari mulai membuat asesmen kepada murid dari berbagai fase dan mata pelajaran, melakukan pembelajaran mandiri yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menunjukkan kreativitas Anda dengan melakukan aksi nyata, mendapatkan inspirasi praktik belajar mengajar dari video, dan juga mendokumentasikan hasil karya Anda dan Nah, itu Bapak dan Ibu fitur-fitur yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar. Mungkin sampai sini dulu materi dari saya. Silakan kita buka tanya jawab dengan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Maaf, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yuni, Pak. Ya, Bu Yuni, silakan, Bu. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Pak, dari saya. Untuk yang di platform Merdeka Belajar itu tadi, yang pertama, pada setiap masing-masing aktivitas untuk belajar mandiri itu di bagian akhir kan ada refleksi, Pak, ya? Iya. Nah, apakah itu setiap refleksi harus kita isi itu, Pak? Iya. Enggak masalah. Terus, Oke. Itu yang pertama. Berarti kemudian yang kedua, untuk perangkat ajar yang sudah disiapkannya modul ajar. Nah, di situ kan modul ajarnya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ada, Pak. Sedangkan kalau misalnya sekolah kita baru mau menerapkan kurikulum Merdeka, itu apakah level kelas yang ada itu tidak diterapkan secara bersamaan gitu, Pak? Atau misalnya ada kelas 7 saja? bentar, Bu. Suaranya double, Bu. Ya. Gimana, Bu? Yang kedua, Bu. Pertanyaan kedua tadi, Bu. Pertanyaan keduanya kan di dalam modul ajar itu sudah ada mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Lalu sekolah kita misalnya baru mau menerapkan, apakah itu yang level kelas 7 saja, kelas 8 atau kelas 9 itu dilaksanakan secara bersamaan begitu, Pak? Ya. Ada ketentuannya atau tidak begitu? Ya. Kemudian yang terakhir, untuk asesmen siswa itu bagaimana cara untuk membuat kelasnya? Apakah sama dengan pada saat kita menggunakan GC Google Classroom? Ya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bu Yuni ya dari Baru Kalimantan Selatan. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama ya, sekalian saya akan buka kembali. Tadi pertanyaan pertama adalah di pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini, tadi katanya untuk refleksi. Apakah setiap refleksi ini harus diisi? Iya. Pertanyaan beda, Bu. Jadi maksudnya ini kan ada beberapa materi ya. Misalnya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Itu pertanyaannya berbeda. Jadi harus diisi. Walaupun mungkin isinya enggak terlalu panjang, misalnya harus 1 paragraf atau apa, enggak. Jadi hanya yang poin pentingnya saja. Karena di sistem ini, setelah saya perhatikan adalah diisi asal beberapa, mungkin 2 baris saja itu sudah langsung checklist warna hijau.
Iya. Itu yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua tadi materi ya untuk materi ajar atau perangkat ajar. Untuk perangkat ajar ini karena ini adalah kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini adalah baru, maka Bapak dan Ibu ini baru tersedia hanya untuk kelas 7. Ya. Jadi kelas 8 dan kelas 9 itu sementara untuk materinya ya, untuk atau bukunya atau materi ini belum ada untuk kelas 8 dan kelas 9. Kemendikbudristek itu baru mengeluarkan buku kelas 7 hampir semua, kecuali yang belum ada itu buku bahasa Inggris kalau nggak salah ya, terus penjas sama seni. Untuk buku siswanya belum ada, tapi buku gurunya seni sudah ada. Untuk bahasa Inggris buku gurunya sudah ada, tapi buku siswanya belum ada. Nah, itu ada beberapa yang belum muncul. Mungkin tahun ajaran baru ini sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yang asesmen siswa. Ya, Bapak Ibu, saya perlihatkan lagi. Jadi pilihan asesmen tinggal sesuaikan kelasnya, kemudian terapkan. Contoh ya, kita contoh yang numerasi ganti kita. Data dan ketidakpastian. Nah, ini ada contohnya, tinggal gunakan asesmen ini. Karena tadi kita akan coba yang online ya Bu. Jadi baik, akan kita lihat atau klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal buat kelas saja. Ini lebih simpel sebenarnya dari Google Classroom. Jadi tinggal buat kelas. Nah, tinggal ketik kelasnya, kelas apa, kemudian pilihan kelasnya kelas berapa di sini misalnya. Tunggu dulu sosisnya, tunggu sosisnya cepat ya. Potong ampas saja itu yang. Potong 2 baru melalat. Ibu, di mute dong. Ya, baik. Udah saya ini. Kemudian kita ulangi ya Bapak dan Ibu. Tadi buat kelas, tulis nama kelasnya. Misalnya ada yang kelas 7A, 7B, atau Ibu Yudi pakainya kelas apa Bu? 7 apa? 7A. 7A. Ya, berarti hampir pakainya kelas 7A. Dulu kan pakainya 71, 72 gitu kan. Nah, sekarang 7A pakainya. Nah, nanti tinggal masukkan nama kelas, kemudian tingkatan kelasnya, tahun ajarannya, kemudian nanti simpan aja Bu. Simpel sih dibandingkan Google Classroom. Nah, makanya ini tuh lebih bagusnya lagi semua siswa memiliki akun belajar ID. Di beberapa tempat atau beberapa sekolah belum untuk siswanya. Sementara yang perlu diwajibkan adalah untuk tenaga pendidik dan gurunya, tenaga kependidikan. Itu mungkin Bu Yuni jawaban saya mengenai hal tersebut. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Yuni. Monggo yang lainnya. Bapak, Ibu Dwi, mangga Bu Dwi. itu tadi di aplikasi ada asesmen siswa sama bahan ajar. Ya. Terus anak itu kan nanti kan mengunduh untuk aplikasi ini. Jadi siswa itu tahu semua berarti dari bahan ajar yang kita mau kita ajarkan itu dari awal sudah tahu gitu berarti siswanya dari membuka aplikasi itu. Bentar. Ini aplikasi Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Ini hanya digunakan untuk guru. Bentar, ini suara. Sekali lagi, untuk aplikasi Merdeka Mengajar ini adalah digunakan untuk guru. Nah, kenapa siswa harus menggunakan Belajar ID? Karena biasanya pada saat guru memberikan asesmen menggunakan Belajar ID, gurunya Belajar ID, maka siswanya itu harus menggunakan Belajar ID supaya dalam satu kalau ini satu perkumpulan lah, satu grup gitu. Kalau beda biasanya ada permintaan ini siswa tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengakses karena berbeda bukan dari akun Belajar ID. Jadi sekali lagi aplikasi
Merdeka Mengajar ini digunakan sebenarnya hanya untuk guru. Jadi siswa tadi kan dibagikan link, Bu. Ya, dibagikan link. Nah, dibagikan link itu sebaiknya siswanya ini menggunakan akun Belajar ID. Cuman kendalanya saya juga sama di sekolah saya, kendalanya itu belum semua siswa menggunakan akun Belajar ID. Satu, pertamanya dari operator itu rata-rata belum semua bisa mengunduh akun belajar siswa seluruh siswa gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa sekolah yang sudah bisa mengunduh, tapi yang keluar atau yang muncul hanya beberapa murid saja. Yang ketiga, siswa sudah ada nih akun Belajar ID-nya dari sekolah tersebut, tapi belum sosialisasi kepada siswa. Jadi ada 3 hal yang mungkin ke siswa agak lama prosesnya, tapi yang penting kita sebagai guru minimal mengenal dulu aplikasi ini, dan saya yakin aplikasi ini bermanfaat untuk kita sebagai guru karena tadi ya ada perangkat ajar, ada asesmen, kemudian ada juga pelatihan untuk kita sebagai guru. Ya. Gimana Pak? Maaf Pak, maaf. Kemarin saya pernah menggunakan Trixmin. Apakah itu sama ya Bapak? Apa Bu? Treatment Bu? Trixmin. Beda mungkin aplikasinya Bu. Iya, beda aplikasi. Apakah sama dengan apakah nantinya penggunaannya itu sama gitu loh intinya? Jelas, ada kelas, ada materi dan sebagainya. Kalau yang itu saya belum pernah nyoba Bu. Yang saya coba yang ini ya, aplikasi Merdeka Mengajar, karena ini adalah aplikasi resmi dari Kemendikbudristek. Jadi Ibu, Bapak dan Ibu gunakan yang ini, aplikasi ini, karena ini terus terang ini membantu sekali guru untuk pertama ya belajar memahami tentang kurikulum Merdeka atau kurikulum terbaru ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa belajar materi-materinya. Misalnya tadi IPS, materinya apa saja. Bapak dan Ibu udah tahu. Jadi ini penting untuk Bapak dan Ibu supaya kita tuh sebelum nanti ngajar di semester depan atau tahun ajaran baru, kita tuh sudah tahu materi apa saja yang akan diajarkan pada saat semester depan. Nah ini Bapak dan Ibu yang kebetulan sekarang yang ikut kegiatan ini adalah dari IPS, silakan Bapak dan Ibu bagikan pengetahuan ini atau informasi ini kepada rekan-rekan. Silakan download atau bisa juga kayak pelatihan mandiri di sekolah. Ya, jadi karena Ibu sudah mencoba. Caranya ya tadi, nanti saya akan bagikan materi yang saya berikan tadi ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menambahi saja atau ngedit saja. Misalnya tadi ada foto saya, tinggal ganti saja. Materinya seperti apa, tinggal diganti. Bapak dan Ibu sampaikan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka. Karena hampir ya ribuan sekolah itu sudah akan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka pada ajaran 2022-2023 yang akan datang. Itu Bu. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Bu Erna, silakan Bu Erna. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, kan terus terang sekolah kami itu termasuk yang PST, sekolah penggerak yang angkatan pertama. Iya, Bu. Kemudian tadi saya agak terlambat juga masuknya. Iya, Bu. Kalau apakah saya kalau mau mencoba mengisi ikut pelatihan tadi, apa bisa atau hanya ditujukan untuk sekolah yang belum melaksanakan itu? Itu satu. Yang kedua, hanya sharing ya, karena saya sudah ngalami ya sedikit ada pengalaman. Untuk materi itu memang di sini lebih detail untuk yang kurikulum Merdeka ini. Terus sepengetahuan saya dan itu untuk di kurikulum Merdeka itu tidak ada seperti yang di Kurtilas atau kurikulum 13. Itu kita seperti mengejar materi. Kalau di sini enggak.
Itu sepengetahuan saya seperti itu. Jadi gini, seandainya di buku siswa itu atau ada 4 tema, nggih. Kita hanya sampai kelas 7 di sekolah kita hanya mampu sampai tema 2. Ya. Nah, nanti kita bisa lanjut ke tema 3 dan 4-nya, itu bisa lanjut di kelas 8. Itu sepemahaman saya. Kalau salah mohon koreksi ya Pak ya. Iya. Gitu. Bu Erna, ya. Ini justru saya terus terang Bu, sekolah saya belum sekolah penggerak. Terus terang. Sekolah saya juga baru akan ikut IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tapi ya terus terang, saya itu orangnya nyari gitu Bu, informasi-informasi, dan terima kasih Ibu sudah berbagi di sini. Ibu Erna sudah berbagi bahwa kurikulum merdeka ini, Ibu karena sekolah penggerak ya tadi ada materi, misalnya tadi ada kalau kelas 7 ada beberapa materi yang tidak terselesaikan bisa ke kelas 8. Itu terima kasih Bu, karena saya sendiri baru mendengar itu gitu ya, karena saya bukan sekolah penggerak. Itu satu. Yang kedua, pengalaman di sekolah kami kebetulan ada 2 anak kasusnya itu tidak bisa membaca, awalnya tidak bisa membaca. Nah, kami satu tim itu ya satu semua Bapak Ibu guru kerjasama dengan orang tua, kita memberi masukan pada orang tua bahwa anaknya ini perlu treatment khusus. Betul. Nah, akhirnya orang tua menyadari dan setelah pulang sekolah mereka diberikan les khusus membaca. Dan itu alhamdulillah dari awal tidak bisa membaca, yang bisa hanya menjejer huruf, sekarang sedikit demi sedikit mereka bisa. Dan ini untuk di sekolah PSW ya, sekolah penggerak, itu tidak boleh untuk tidak menaikkan anak. Karena di sini kita harus menjadi pembimbing Pak, ya, bukan seperti di Kurtilas kemarin ada KKM lah. Sekarang tidak ada kalau di sekolah penggerak. Itu pengalaman kami. Ya, kami sudah kebetulan kami kebingungan untuk anak 2 ini gimana rencana. Nah, akhirnya tadi ada pertemuan dengan itu bilang kalau kita tidak boleh tidak menaikkan anak. Tapi yang itu nanti rapotnya tidak seperti yang K13 kemarin. Rapotnya itu nanti ada yang mulai berkembang, terus sudah baik berkembang dan sudah berkembang. Nah, seperti anak TK, Pak. TK itu, Pak. Persis seperti anak TK. Dan nanti tadi tim ahli yang monitoring ke sekolah kami bilang 2 anak yang kasus ini itu nanti rapotnya dengan predikat MB. Mulai berkembang karena dari awal mereka tidak bisa membaca, terus sampai sekarang di akhir ini itu dia sudah mulai bisa membaca, itu nanti MB katanya seperti itu ya. Dan itu kita tidak boleh pakai patokan KKM, itu tidak boleh karena di sini yang diutamakan adalah kita memfasilitasi perbedaan anak. Jadi kalau ya seandainya nanti di sekolah ada anak yang berkebutuhan khusus, kita harus bisa bagaimana caranya memfasilitasi mereka. Bukan kita harus istilahnya menyingkirkan mereka, kata kasarnya seperti itu. Kita harus bisa membimbing. Itu saja mungkin yang bisa sharing saya pada teman-teman. Semoga nanti bermanfaat. Dan untuk nanti ada selain itu nanti ada project ya. Proyeknya itu penilaiannya 1 tahun hanya 1 kali di akhir ya, dan itu kami juga masih kebingungan, tapi kami sama belajar. Ternyata 1 anak di sekolah kami itu ada 3 proyek Pak ya, yang dari implementasi dari 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama kami mengangkat tentang pengolahan karena sekolah kami juga adiwiyata tentang lingkungan sampah. Nah, kami membuat kompos dan ekoenzim ya, itu dari sampah-sampah sayur dan buah yang di rumah, terus kami bikin pupuk cair. Yang kedua tentang mural. Yang ketiga tentang kami mengangkat kewirausahaan. Itu kebetulan yang ketiga itu proyek saya termasuk terlibat dalam situ.
dan kami mengangkat kearifan lokal yang ada di sekitar kami, yaitu tentang pengolahan singkong. Ya, singkong yang kami olah menjadi makanan khas di daerah kami, karena kami pilih seperti itu karena di daerah kami itu mudah sekali mencari singkong dan hampir semua itu bisa dan mengolahnya mudah. Nah, ternyata dari 3 proyek yang kami lakukan itu nanti kalau misalkan dari siswa kami dari 7A sampai 7G itu hanya satu anak itu hanya berhak mendapatkan nilai dari salah satu proyek. 3 anak mendapatkan semua. Jadi intinya nanti di kolaborasi lah intinya itu. Mungkin itu sedikit tentang proyek. Yang menarik dari proyek, anak-anak itu lebih antusias. Biasanya seperti itu, Pak. Dan proyek kami lakukan itu diambil di hari Sabtu. Di tempat kami hari Sabtu, itu kita ambil proyek Jumat Sabtu. Ya, maaf, Jumat Sabtu kita ambil proyek. Dan dari pelaksanaan itu anak-anak sangat antusias. Dan untuk kelas 7 ini proyek kami baru bersifat pengolahan. Nanti untuk kelas 8 insya Allah kami meningkat untuk ke pengemasan. Dari itu semua kita kemas. Terus kemudian kelas 9 nanti insya Allah kita berencana untuk masuk ke marketingnya. Seperti itu. Jadi kita memberikan pengalaman yang mungkin buat anak itu sesuatu yang baru. Mereka biasanya taunya makan tuh. Itu kok saya bisa gitu. Walaupun di situ mungkin hanya sebatas singkong ya Pak. Itu tapi anak-anak itu berebut gitu loh. Kalau di rumah boro-boro Pak, diletakkan singkong mungkin utuh ya Pak. Ya ada yang tapi saat mereka antusias, itu mungkin yang menjadikan oh ini pengalaman buat saya. Mungkin anak-anak seperti itu. Dan ini luar biasa sekali Pak. Dari anak laki-laki dan perempuan itu semua terlibat, tidak ada anak yang ongkang-ongkang itu tidak ada. Luar biasa untuk proyek kami, salut sekali. Dan ternyata anak yang lemah di materi itu saat proyek mereka bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa gotong royong dan semacam itu, bisa mandiri. Pokoknya luar biasa, menakjubkan kemarin itu saya. Ternyata menyenangkan. Terus setiap anak ditanya, ya Bu, enak sekali Bu, seneng pokoknya Bu kalau proyek. Kapan lagi ya Bu? Seperti itu, anak-anak antusias sekali. Itu mungkin pengalaman dari saya yang bisa saya sharing pada teman-teman. Mohon maaf, bukan ini saya menggurui tidak, tapi kebetulan saya lebih dulu masuk ke tersebut. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk teman-teman sedikit ya. Terus untuk yang tadi awal tanya Pak Dino, bisa nggak Pak kalau saya masuk itu atau hanya untuk teman-teman yang yang baru mau masuk itu aja. Oh ya, ya. Ibu Erna, terima kasih sekali. Saya juga dapat masukan karena saya sekolahnya belum sekolah penggerak, tapi ini ya pentingnya kita sharing gitu. Nggak ada di sini yang paling jago, nggak ada Bu. Di APEPSI ini kita saling sharing. Jadi Ibu lebih dulu menjadi sekolah penggerak, justru saya jadi belajar gitu. Tadi ada hal yang mungkin saya juga perlu tanyakan karena jam mata pelajaran IPS itu 3 jam ya Bu. Ya. Satu proyek ya. Nah, satu proyek Ibu pakai berarti di hari Sabtu ya Bu? Proyeknya. Ya. Itu satu semester berapa hari Bu? Atau berapa minggu yang digunakan? Untuk kami itu terbagi menjadi 3 ya Pak tadi. Untuk yang pertama, untuk proyek yang pertama itu di semester 1. Jadi untuk yang kompos itu kami 4 kali, ya. Kemudian yang ekoenzim juga 4 kali. Itu gini Pak, tidak hanya satu mapel, kita kolaborasi dengan semua mapel, ya. Tapi kalau kompos kan, ya? Kalau kompos itu kan cenderung ke IPA. Pak IPA. Nah, itu kita dari mapel IPS pun bisa terlibat gitu. Jadi dari mapel agama, dari mapel apapun harus dilibatkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Untuk yang kemarin saya kebagian yang kewirausahaan itu sebenarnya kan mapel kita yang lebih dominan. Ya, tapi IPS. Tidak. Iya,
dari matematika dilibatkan, semua dilibatkan. Jadi itu kalau proyek itu kolaborasi, Pak. Oh, makasih Bu Erna. Iya. Saya akan jawab yang tadi ya. Ya. Apakah ini bisa digunakan untuk guru yang misalnya sekolah penggerak ataupun non sekolah penggerak? Bisa, Bu. Jadi ini pentingnya kenapa aplikasi Merdeka Mengajar ini tidak hanya digunakan untuk sekolah penggerak atau guru penggerak, tapi untuk semua guru. Karena apa? Karena di dalamnya berisi tadi ya kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian ada bagaimana tadi mengetahui bahwa siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Tadi salah satunya ada yang misalnya tidak bisa baca. Ya kalau misalnya tadi Ibu betul kata Bu Erna bahwa kalau ada guru yang misalnya ini belum bisa membaca, udah jangan dinaikkan, maka berarti kita belum memahami tentang karakteristik siswa tersebut atau pelajar tersebut. Nah ini penting sekali di materi yang ada di aplikasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada semua gitu. Jadi bagaimana kita menghargai anak-anak yang mungkin berbeda, ada yang suka dengan seni musik, ada yang seni gambar, lukis gitu ya. Ini tentu kita harus memahami siswa tersebut. Makanya kadang ada hal yang saya selalu tekankan. Jangan menganggap siswa itu ada yang bodoh, bilang guru itu bodoh. Jangan ke siswanya gitu ya. Karena apa? Di balik setiap siswa itu atau individu itu terletak karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ada pasti hal yang bisa diunggulkan. Saya sedikit sama mungkin dengan Ibu. Saya punya siswa yang tidak bisa baca, Bu. Sama. Tapi setelah saya tahu dari ceritanya bahwa anak itu sebenarnya dari kandungan dokter sudah memvonis itu meninggal gitu. Tapi setelah setelah lahir hanya beberapa menit ya, kemudian si anak itu ya namanya Allah lebih tahu segalanya gitu ya. Anak itu diberikan nafas, akhirnya bisa hidup. Sehingga orang tuanya kayak anak ini tuh berbeda gitu. Dan ternyata benar, dari SD sampai SMP kelas 7, saya waktu itu ngajar, kelas 7, itu nggak bisa baca, Bu. Tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dia bisa bermain sepak bola atau futsal itu dengan tendangan kaki kiri paling bagus, Bu. Paling keras gitu. Oh iya ya, ternyata kita kalau memaksakan siswa dengan materi, itu tidak akan bisa kejangkau. Kita tidak akan bisa tahu karakteristik siswa tersebut di letak yang mana yang kita bisa anak itu memiliki kelebihan. Jadi sebaiknya jangan kita lihat kelemahannya, sebaiknya kita cari kelebihan dari anak-anak tersebut. Terima kasih Bu Erna sudah berbagi dengan saya ya. Terus terang saya bukan sekolah penggerak dan rekan-rekan yang lainnya. Ya, satu lagi untuk kurikulum Merdeka ini adalah kita memperhatikan perbedaan. Nah, karena tiap anak itu unik. Ya, seperti yang diungkapkan Gajah Dewantara kalau awal-awal itu kita masuk ya, bahwa kita itu hanya mengikuti anak. Kita tidak menentukan masa depan anak. Anak itu sudah punya sendiri jalurnya, kita tinggal mengikuti. Seperti itu pada saat saya mengikuti pertama Bintek untuk itu kita ditekankan seperti itu. Untuk Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran diferensiasi atau yang berbeda. Kita harus bisa memfasilitasi. Kita hanya fasilitator dan motivator untuk siswa kita. Jadi kita tidak boleh mengejudge, oh anak ini gini. Tidak. Jadi saya ingat tadi cerita Bapak, saya jadi ingat anak kami didik itu yang tidak bisa membaca. Tapi kalau dia hitungan matematika, nilainya lebih bagus daripada anak yang bisa membaca. Apalagi hitungan dengan uang, Pak. Dia cepat sekali. Itu teman guru itu bilang, anak itu di saya enggak ketinggalan, tapi kok di Mapelai kan ketinggalan seperti itu. Tadi seperti itu mungkin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf bukannya saya lebih daripada panjenengan semua, tapi ini hanya sharing. Ini yang kami alami seperti ini, mungkin bisa diambil sesuatu yang baiknya, kalau enggak baiknya ya mohon ditinggal lah, gitu saja. Itu aja Pak Dino, mungkin monggo Bapak Ibu yang lain.
Terima kasih sekali Bu. Justru saya dan rekan-rekan sama-sama belajar Bu. Kita tadi ya saya udah jelaskan bahwa kita tidak ada yang lebih pintar gitu ya di APFC itu, kita sama-sama belajar. Tadi ada pertanyaan dari Pak di chat itu Pak Ganis Wihandono ya. Pak Ganis Wihandono ini kalau yang assessment katanya. Bentar, saya lihat dulu. Kalau yang assessment yang dibagikan ke siswa nanti hasilnya melihatnya di mana Pak? Karena ini pakai Google Form Merdeka Belajar ID, maka kita bisa ceknya dari Google Form atau biasanya ada spreadsheet dari Google Form tersebut gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa dicek juga hasilnya. Ini sama seperti dengan kita menggunakan Google Form biasa sih, karena ini sebenarnya sih Belajar ID itu Google Form atau aplikasi dari Google, cuman perbedaannya terus terang kita tuh karena banyak belum tahu ya, apa sih Pak perbedaannya antara Belajar ID dengan Google biasa gitu atau Gmail biasa. Ada banyak. Yang pertama, Bapak dan Ibu, penyimpanan dari Google dari Belajar ID itu lebih besar dari Google Form atau Gmail biasa. Bapak dan Ibu bisa menyimpan data sampai 1 tera di aplikasi Belajar ID. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya punya laptop yang filenya sudah penuh gitu, bisa dipindahkan ke akun Belajar ID. Coba aja. Sampai saya udah hampir 100 200 ya, 100 gigabyte, tinggal pindahkan saja ke akun Belajar ID. Itu yang pertama. Yang kedua, Belajar ID ini, akun Belajar ID ini memiliki kelebihan kalau misalnya kita menggunakan Google Meet itu lebih dari 100 ya. Dulu awal-awal saya masih ingat sampai 1000 itu bisa digunakan untuk Google Meet. Tapi sekarang sih sudah berkurang mungkin karena ada banyak sekali yang menggunakan, mungkin bandwidth-nya juga gitu. Kalau nggak salah sampai 300-an atau 100 lebih gitu ya untuk Google Meet-nya. Jadi ada perubahan dari yang pertama gitu. Jadi makanya banyak juga rekan-rekan yang kalau yang orang-orang yang ngerti sih banyak juga tuh dijual akun Belajar ID-nya karena apa? Penyimpanannya bisa dimanfaatkan, bisa menyimpan data lebih besar dari yang kita miliki, gitu Bapak dan Ibu. Ya. Terus ada lagi barangkali Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Oh Bu Erna banyak pertanyaan, nanti minta nomor WA-nya Bu. Sama ya, sama saya juga bisa belajar nih dari Bu Erna katanya ya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Oke baik, terima kasih Pak Dino. Waduh, apa kabar Pak Safari? Pak Safari, terima kasih teman-teman semuanya, semoga sehat semuanya di seluruh penjuru seantero Nusantara. Mohon maaf ya. Baiklah, mungkin ke Bu Erna, saya nggak menambahkan apa yang kita sama-sama sharing lah gitu kan. Tadi berkaitan dengan Merdeka Belajar, memang penilaiannya bersifat individu masing-masing siswa. Cuman ada pengalaman saya begini, pernah saya mengikuti pelatihan untuk anak-anak inklusi. Kayaknya masuknya ke arah situ. Kalau di Jakarta memang sudah ada kuota untuk khusus anak inklusi yang dicampur atau disatukan dengan anak-anak reguler. Nah di sini kan kadang-kadang kesiapan guru harus dituntut lebih di sini. Nah bagaimana sih kita memahami anak-anak inklusi yang tadi disebutkan untuk di kurikulum Merdeka Belajar? Memang sebagai guru kita dalam menyikapi anak-anak yang mohon maaf tadi yang inklusi dibanding dengan reguler, kita harus membuat RPP-nya sendiri. Kita mengamati sendiri, buat RPP sendiri dibanding yang tadi yang reguler tadi. Nah, ada kaitannya dengan yang Merdeka Belajar di situ. Setiap anak punya bakat dan potensi masing-masing. Kita guru tinggal memfasilitasi saja. Cuman permasalahannya kan tidak semua guru belum menguasai tentang bagaimana sih kita mempelajari karakter masing-masing. Apalagi di kota-kota besar yang sangat heterogen sekali ya, masyarakatnya heterogen sehingga butuh waktu yang cukup dan keseriusan kita, kesabaran dan sebagainya.
Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang kebetulan yang sudah menjalani Merdeka Belajar, ya, kita bisa sharing ilmunya, terus bagaimana nanti pelaksanaannya. Tentunya kalau saya lihat mungkin setiap daerah punya potensi yang berbeda-beda, punya latar belakang geografis yang berbeda-beda, sehingga nanti kita juga menerapkannya pasti berbeda-beda. Mungkin untuk daerah yang banyak pertanian, untuk proyeknya bisa lah. Ya, untuk daerah perkotaan, proyeknya sih apa sih? Mungkin kalau di situ ada jasa, berarti nanti ada bidangnya jasa. Nah, cuman permasalahannya kan tadi begini ya. Kalau di sekolah itu, di sekolah penggerak memang kelihatannya sih rumit di administrasi atau gimana ya Bu Erna? Kalau di administrasi nggak rumit ya, karena kita baru ya. Kebetulan di sekolah saya juga belum menjadi sekolah penggerak, cuman ada perwakilan 1 guru yang sudah mengikuti. Dan saya lihat kayaknya tiap hari itu kesibukannya luar biasa hanya untuk administrasinya saja. Seperti itu nggak Bu Erna? Iya Pak, iya. Oke, Lebih ya. Pak. Bapak Dino, mungkin untuk anak-anak tadi ya, apabila kita menemukan anak-anak yang tadi sebutkan sama Bu Erna bahwa ada yang slow learner ya, mungkin pengetahuannya pola berpikirnya agak lambat. Bagaimana sih kita dengan anak-anak yang punya kecerdasan lebih kan? Nah, dari sini guru dituntut. Nah, mungkin ada jalan tengahnya. Kalau anak-anak yang tadi disebutkan slow learner atau baru belajar berhitung, belajar baca dan sebagainya, mungkin saya berikan contoh begini aja. Kalau pelajaran matematik, kalau untuk anak-anak yang reguler itu bisa ngitung 1 sampai 10, untuk anak-anak yang slow learner baru belajar, ini nggak usah 1 sampai 10, 1 sampai 3 aja udah bagus. Atau mungkin pelajaran IPS lah. IPS kan anggaplah kita lagi sedang membuat peta Asia. Ya, yang reguler itu bisa buat dengan sempurna. Nah, kalau yang baru belajar ini, baru gambar bulat-bulat aja sebenarnya sudah bisa dikatakan bahwa dia ada peningkatan dalam penguasaan materinya itu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan kekurangan dan kelebihannya kita ayo sama-sama lah kita kita sharing bareng-bareng. Terima kasih Pak Dino, terima kasih semuanya teman-temannya. Sama-sama Pak Sapari, monggo Bu Erna. Pak Sapari. Bu Erna, silakan Bu. Tadi RPP-nya katanya apakah dibedakan antara RPP siswa yang biasa dengan RPP yang inklusi? Iya. Kalau RPP selama ini terus terang ya Pak, untuk kami yang angkatan pertama itu masih, kalau bahasa Jawanya gerayak-gerayak ya, masih meraba-raba dari sana sini. Terus terang dari saat kami belajar pun kami masih kebingungan untuk menerapkan itu. Kemudian untuk RPP selama ini, bukan RPP nih Pak, kita mengenalkan untuk Merdeka, ini kurikulum Merdeka adalah modul ajar. Modul ajar. Ya, modul ajar selama ini saya tidak ada pembedaan Pak. Untuk yang terus terang aja, untuk yang seharusnya ada 3 tipe anak ya, yang rendah, yang sedang dan berkemampuan tinggi. Untuk saya mensiasati anak yang dia punya kemampuan yang tinggi itu biasanya saya lebih ke anak tersebut langsung saja untuk materi berikutnya, tapi tidak meninggalkan anak yang masih seperti tadi, yang biasa saja atau yang sedang, dan juga tidak meninggalkan anak yang masih berkemampuan rendah, semacam itu. Ya mungkin selama ini mungkin ya Pak, terus terang saja, saya itu kadang loh, setelah ngajar kok saya masih ikut K13 ini gimana ini, kan seperti itu, karena perubahannya transisinya cepat sekali Pak. Ya, terus terang saja, kemarin yang ikut pertama kali penggerak itu adalah kepala sekolah kami, dan tahu-tahu kita sudah kepilih sekabupaten itu hanya 6 orang dan 6 sekolahan, dan kebetulan saja sekolah kami ada di pedesaan. Seharusnya dari segi fasilitas kami tidak mampu Pak, tapi kami berusaha macam itu.
terus terang itu kalau untuk sekolah penggerak mungkin kesibukannya lebih luar biasa banyak daripada sekolah yang biasa. Nah, terus terang mungkin tuntutan dari karena kami anak pertama, anak barep lah, mungkin dituntut harus bisa nanti untuk contoh yang berikutnya. Padahal kalau jujur saja kami ya pusing Pak, karena apa? Referensinya belum sebanyak sekarang. Dulu aja kami masuk yang di Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar saja, contoh yang dari yang katanya guru penggerak dulu yang awal-awal kan masuk situ. Ini kok beda dengan modul yang diharapkan. Kami putar otak juga Pak. Akhirnya ya memang mungkin belum sempurna, tapi ya itu apa ya? Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kemampuan sekolahan juga semacam itu. Itu mungkin kalau saya untuk menjawab dari Bapak Safari ya, yang dari Jakarta. Dari Jakarta, mungkin saya nggak bisa jawab ya Pak, karena apa? Saya pengalamannya di desa. Untuk di kota, saya ngeblank Pak, terus terang. Di sekolah yang kota mungkin lebih kompleks juga Pak, seperti itu. Monggo Pak Dito bisa bantu saya. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Pak Safari, kalau saya misalnya ada anak yang satu misalnya lebih tinggi ya, ada yang slow learning tadi ya. Kalau di saya misalnya gini, dalam kegiatan pembelajaran saja, misalnya ada kita kan ada penilaian harian seperti itu. Pada saat anak yang slow learning misalnya di bawah KKM, kita kan biasanya mengadakan remedial. Nah, untuk siswa yang lebih, tadi ada yang lebih tinggi nilainya, nah kita tidak, tadi betul kata Bu Erna, tidak menyingkirkan anak tersebut atau tidak mengabaikan anak tersebut, tapi kita rangkul, tapi anak tersebut silakan kalian pelajari dulu materi berikutnya, dan nanti materi berikutnya itu kayak dia misalnya ngerangkum atau nanti bisa dijelaskan kepada rekan-rekannya. Jadi karena mereka punya kelebihan, biasanya sih dia mau untuk menjelaskan poin-poin penting dari materi yang berikutnya itu. Bisa itu untuk tutor sebaya mungkin Pak. Iya, tutor sebaya. Sementara seperti itu. Mungkin itu Pak Safari ya jawaban dari saya. Baik Pak Ditno, baik semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ya untuk apa namanya di sekolah kita masing-masing tentunya sesuai dengan situasi dan kondisinya wilayah masing-masing. Ya, terima kasih. Memang latar belakangnya berbeda ya. Hampir semua daerah kita punya latar belakang yang berbeda sehingga dalam membuat proyek juga tentunya sangat berbeda. Tapi yang berkaitan dengan kalau dengan guru Merdeka Belajar, terus dengan anak-anak yang inklusi, pada saat saya dapat pelatihan dari Kementerian Pendidikan, sebaiknya guru itu memang RPP-nya harus berbeda, membedakan itu, membedakan ya mana yang inklusif, mana yang reguler. Artinya bagaimanapun juga kalau kita pakai KKM pasti nggak bakalan tercapai. Ya udah jelas itu statusnya pasti apa namanya slow learner lah contohnya. Atau belum mungkin yang ada yang apa namanya dia yang penglihatannya kurang kan. Terus pendengarannya kurang, terus ada yang tunawicara. Ini kalau di Jakarta dicampur, Bapak Ibu, mungkin kalau ada teman-teman di Jakarta pasti tahu dah, itu dicampur dengan kelas reguler. Nah, kebetulan teman-temannya kan, teman-teman guru masih jarang yang mendapatkan pelatihan untuk menangani anak-anak semacam ini. Ini biasanya kan di pendidikan khusus. Nah, itu mungkin kita bisa berbagi di situ bagaimana sih kita bukan menghadapi ya melayani dari berbagai latar belakang anak-anak yang intinya semua mereka mendapatkan pendidikan ya bagi seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama baik yang slow learner atau mungkin yang reguler dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Kang Tino dan teman-teman yang lainnya. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Safari. Baik, saya lanjut ya Pak Safari. Ada yang raise hand, Bu Nova Riani. Monggo Bu Nova Riani. Pak, terima kasih.
Halo, terdengar? Dengaran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi malam ini cukup menarik, Pak ya. Jadi kita mungkin banyak yang akan mengadakan untuk kurikulum baru. Jadi ini cukup membuka wawasan sekali, dan kami memang sekolah kami juga akan melaksanakan tahun ajaran baru ini. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak, itu tentang asesmen, masih tentang asesmen juga, Pak. Ini kan kalau untuk asesmen ini kan ada literasi sama numerasi. Saya ini masih terawang-awang apa itu. Jadi untuk pelaksanaannya itu gimana ya, Pak? Apakah bayangan saya seperti ini, kita kan jurusan IPS gitu. Sedangkan yang ditekan itu adalah literasi sama numerasi. Itu apa nanti berpisah atau tidak? Kemudian juga kan ada juga kita kenal dengan asesmen diagnosis awal. Biasanya ada itu diagnosis awal, itu kan ada non kognitif dengan kognitif. Nah, itu apa beda atau sama lagi gitu, Pak? Kemudian juga untuk Bu Erna, saya masih penasaran juga untuk Bu Erna. Untuk Bu Erna ini yaitu tentang berdiferensiasi. Kebetulan saya juga guru penggerak angkatan 2 kemarin. Jadi untuk ini kami kan juga membahas tentang berdiferensiasi. Itu ada, bahkan juga RPP-nya juga ada. Tapi ketika saya lihat dari perangkat tadi, itu berbeda sekali. Berbeda sekali dengan yang telah kami pelajari. Kemudian juga di RPP kami pelajari itu tekannya ada 3, ada konten, kemudian ada proses dan produk. Itu apakah di RPP yang sekarang atau di modul sekarang itu ada nggak kira-kira gitu? Karena saya lihat perbedaannya cukup signifikan gitu. Jadi saya mohon ininya supaya apakah mungkin bahasanya lain, dia sama tapi mungkin bahasanya lain. Kan Pak ini. Oke, terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya. Baik Bu Erna, saya jawab yang pertanyaan tentang asesmen dulu ya. Baik, yang asesmen, saya mungkin perlu sharing lagi ya tentang asesmen dulu. Kita buka dulu. Asesmen siswa ya. Asesmen siswa di sini kan adanya cuman literasi sama numerasi. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ANBK ya, Asesmen Nasional, bukan ANBK, Asesmen Nasional. Intinya adalah pelajarannya apa saja, tapi digabung akan menjadi soal numerasi dan soal literasi. Jadi apa antara numerasi dengan literasi gitu ya. Padahal kita kan sebenarnya pelajarannya pelajaran IPS ya, tapi kita kan ada beberapa kalau yang numerasi itu dengan hitungan contohnya lah, kita menghitung jarak aja, menghitung jarak antar satu kota dengan kota yang lainnya. Nah itu sudah termasuk numerasi. Itu contoh yang pertama, jadi numerasi. Tapi dalam prakteknya itu bisa di sini contohnya ya numerasi kelas 7 ini ada aljabar, ada data dan ketidakpastian, ada bilangan, ada geometri, aljabar. Nanti disesuaikan dengan materi yang ada di pelajaran matematik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang literasi ini tentu ada hubungannya dengan pelajaran IPS juga, bukan hanya bahasa Indonesia tapi juga dengan materi-materi lain. Bapak dan Ibu yang sudah pernah mungkin ya, yang sudah pernah melihat siswa mengikuti asesmen nasional pasti akan mengetahui soalnya panjang-panjang. Nah, kalau kita sebagai guru IPS tidak memperhatikan atau tidak mengetahui hal tersebut, tentu kita hanya baca udah gitu, baca udah. Tapi di sini kita tekankan bahwa literasi di sini adalah kita memahami bacaan bagaimana supaya siswa nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Termasuk pertanyaan yang ada hubungannya dengan pelajaran IPS. Jadi dijelaskan Bapak dan Ibu di sini kenapa IPS kok ada literasi dan numerasi. Jadi target
Kemendikbud itu ya, yang sekarang itu bukan hanya materi pada salah satu bidang pelajaran saja, tapi harus ada satu kesatuan atau kolaborasi. Makanya ditekankan di kurikulum kurikulum Merdeka ini ditekankan adanya kolaborasi. Tadi betul kata Ibu Erna juga bahwa misalnya kita bikin proyek, maka tidak hanya pelajaran IPS saja, tapi dilibatkan semua pelajaran. Saya sambil Bapak, berarti kayak tematik ya Bapak ya? Iya, kayak tematik gitu, Bu. Nah, saya ini perlihatkan untuk contoh dari profil pelajar Pancasila, contohnya. Walaupun saya sekali lagi baru teori saja, yang prakteknya yang sudah praktek adalah Bu Erna gitu. Contoh di sini ada proyek profil pelajar Pancasila, bangunlah jiwa dan raganya. Ini mata pelajarannya PJOK, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, sama Informatika. Contoh kegiatannya adalah membuat rangkaian gerak berirama. Jadi divideokan, dibuat video, kemudian ada seninya dan bisa diterapkan dan dibuat itu untuk proyek profil Pancasila. Kemudian yang berikutnya ada di sini yang ada hubungannya dengan pelajaran IPS ya. Ini ada PPKN, IPS, Bahasa Inggris, IPA. Contohnya adalah kegiatan wisata edukasi. Kemudian yang ada IPS-nya lagi nih. Perubahan iklim global tadi sama Ibu Erna sudah dijelaskan, ada contohnya adalah daur ulang sampah. Tadi ada hubungannya dengan pelajaran apa? Bisa IPA, IPS, sama pendidikan agama. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian kewirausahaan di sini adalah kegiatan pameran, bisa bazar, bisa pentas seni. Ada hubungannya dengan pelajaran apa saja, kolaborasinya dengan IPA, matematika, seni budaya, sama IPS. Itu jadi untuk contoh-contoh dari profil pelajar, proyek pelajar Pancasila. Proyek profil pelajar Pancasila. Itu silakan Ibu Erna untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Nova. Maaf Bu Nova, tadi pertanyaan apa nggih? Tadi hujan deras soalnya nggak begitu kedengaran. Itu mengenai berdiferensiasi tadi. Tadi kan memang kemarin tuh sempat belajar tentang berdiferensiasi. Itu maka juga ada RPP-nya. Tapi setelah saya lihat RPP yang di bahan ajar di modul ini itu berbeda. Kalau di RPP yang setelah kami pelajari itu kan menekankan konten, proses, sama produk. Ataukah di RPP sekarang, mungkin di RPP sekarang ini tidak tercantum yang namanya 3 hal tadi. Atau gimana? Jadi kami bingung juga, maunya kan yang dipelajari itu di lapangan nanti kan sama. Tapi kok ketemu sekarang berbeda gitu. Iya Bu, sama Bu. Kami pun juga di lapangan bingung ya Bu. Apalagi kami pertama. Kami terus terang, kami pertama itu kemarin kita mau cari di mana gitu Bu. Itulah makanya gimana ini kami gitu. Terus terang di sini juga ada teman saya yang PS penggerak yang pertama yaitu Bu Ida Nursanti, itu satu angkatan PSP pertama juga. Untuk RPP atau modul ajar yang kami buat ya mungkin jauh dari apa ya Bu, kadang saya malu sendiri Bu karena terus terang kami bingung Bu ya sudah dipraktekkan. Iya, mungkin untuk kami semacam itu mungkin yang berbeda ya, mungkin hampir sama kalau modul dan RPP itu sebenarnya hampir sama. Cuman kalau di modul itu mungkin agak komplit ya Bu. Kalau sepemahaman saya itu biasanya ada apa Bu? Jadi lihat memang agak komplit kayaknya Kak. Iya. Ya, kami pelajari nggak segitu gitu, nggak sampai segitu amat, ini panjang. Kadang saya bingung juga Bu. Kok ya dari contoh yang kemarin di Merdeka Belajar yang menjadi acuan kami itu kok dari awal seperti wah ketaknya seakan-akan komplit, tapi kok setelah kita pelajari loh kok ya agak mirip dengan yang kemarin RPP kemarin gitu loh Bu. Kadang saya juga bingung bedanya di mana ini. Kadang pada awal saat kita mau bikin itu seperti itu. Terus ya mungkin hampir sama dengan yang Ibu bilang tadi, kita
menekankan juga 3 proses tersebut ya Bu ya. Ini bahasanya ya. Ya mungkin itu. Terus terang Bu, saya ini kalau ditanya untuk modul, saya malu Bu, karena modul saya terus terang yang bikinan saya sendiri itu ya adaptasi dengan kita sharing dengan teman-teman juga yang ikut PSP juga, itu masih amburadul Bu, terus terang. Saya makanya kalau saya minta untuk sharing modul, saya pikir-pikir dulu karena saya malu dengan teman-teman gitu. Karena loh, nanti bedanya di mana gitu. Kami ini sekarang mau lihat pelaksanaan. Ya jelas kan teori sudah dipelajari. Ya. Jadi mau pelaksanaan itu seperti apa sih? Itu ya pengennya sekarang itu. Iya. Itu masih apa? Ya. Mungkin untuk perbedaannya saat ini karena transisi terlalu cepat tadi Bu, saya bilang kadang rancu Bu, saya terus terang saya kadang rancu. Setelah sadarnya, loh saya ini kurikulumnya sudah berbeda, kok masih ada kadang masuk yang K13. Itu tidak hanya saya sendiri, teman-teman satu sekolahan gitu. Terus sadarnya setelah, loh ini tadi saya ngajarnya di kelas 7, kan kami ada 3, yang kelas 8, 9 masih K13. Kok seperti ini kadang gitu. Kita, loh bedanya kadang baru ingatnya, oh gitu. Terus kemudian besok lagi kita harus mau masuk itu, oh ini masuk kelas 7. Kita harus lebih berbeda dengan yang kelas 8, 9 gitu. Mungkin kalau saya itu biasanya untuk itu kadang kalau dulu di K13 jarang saya pembelajaran outdoor ya Bu ya. Kadang untuk pembelajaran outdoor misalkan saya mempelajari tentang ada di situ materi tema 1 yang semester 1 itu tentang interaksi sosial. Saya minta anak keluar dari kelas, saya suruh anak-anak mengamati. Coba kamu amati apa yang ada di sini yang berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, di situ kita bawa setelah beberapa menit di luar, kemudian anak dapat apa yang ada di hasil pengamatan mereka, kita bahas di kelas. Oh ternyata mereka bisa, Bu, kalau orang berinteraksi itu, orang itu ngomong-ngomong Bu. Nah, berarti kalau orang ngomong-ngomong itu lebih dari 1 Bu. Bisa lebih banyak Bu. Nah itu. Kemudian Bu, itu kalau orang ngomong kan pakai ya Bu, pakai kayak bahasa ya Bu. Kita ada juga, itu namanya komunikasi. Anak-anak seperti itu, terus kita sama-sama menyimpulkan. Seperti itu Bu, mungkin ya Bu. Kalau saya ambilnya di situ, mungkin perbedaannya di situ. Kalau saya dulu jarang untuk outdoor-nya, tapi kalau sekarang kita lihat temanya dulu, kita ini kita bahas ini, kita bisa anak-anak bisa kita lihat sekitarnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin kurang memuaskan Bu. Jawaban dari saya. Tidak, ada satu lagi Bu, saya masih ingin apa? Ada tentang anak yang berbeda tadi kan kita juga secara teori kan harus dilakukan pemetaan. Ya sekarang ini yang ingin kami dapat gambaran itu pelaksanaan itu gimana gitu kan, ada anak-anak tuh yang bakatnya A, B dan C kan berbeda dalam satu kelas. Kemudian juga dengan kecerdasan yang juga berbeda. Nah itu kan juga ditekankan sekarang. Jadi anak itu kan anak istimewa semuanya. Jadi pelaksanaan itu gimana gitu? Masih belum juga nampak pelaksanaan itu yang ini ya Bu. Kalau untuk sekolah Ibu kita sering. Ini mohon maaf. Untuk yang di kurikulum Merdeka itu kita ditekankan ada 3 asesmen. Yang pertama diagnostik. Awal itu ya. Yang kedua formatif dan yang terakhir adalah sumatifnya. Ya. Kalau diagnostis itu dulu kita mungkin jarang menggunakan yang K13. Jujur saja, saya itu jarang menggunakan yang diagnostis. Tapi untuk masuk ke kurikulum yang ini, kita seakan-akan, bukan seakan-akan, kita dituntut untuk melakukan itu. Karena apa? Kita harus mengetahui ini mau dibawa kemana pembelajaran ini. Gitu. Ya. Jadi saya terus terang kemarin kita terkendalanya mungkin kurang akurat, karena kita menggunakan hampir teman-teman dan saya itu menggunakannya
Google Form Bu ya, karena kemarin masih sebagian kita masih pembelajarannya secara daring, baru disambung ini luring itu. Ternyata apa yang saya lakukan dengan teman-teman yang dipakai Google Form itu ternyata kurang maksimal Bu. Nah, karena apa? Kalau di Google Form kadang anak itu tinggal klik. Nah, itu. Jadi hasil yang kita inginkan dari penilaian awal ini kurang maksimal. Jadi kayak tadi kita ya seakan kecolongan ya Bu, bagi anak yang belum bisa baca ini kok taunya setelah masuk. Karena apa? Anak yang tidak bisa baca ini saat kita daring itu anak mengerjakan, hasilnya juga bagus gitu loh. Tapi setelah kita luring, kita baru tahu oh anak ini ternyata punya kelemahan di sini seperti itu. Dan memang kita harus kolaborasi dengan tim ya, tidak hanya salah satu guru, kita semua terlibat dan orang tua. Ya itu kita awalnya saya sendiri menemukan kasus itu, saya sharing sama teman, terus untuk saya sendiri Mapel IPS saya minta ke temannya gini, tolong saya tanya anaknya, kamu dekatnya dengan siapa? Karena ada teman satu SD, kamu dekatnya dengan siapa? Kalau kamu takut sama Bu Erna, kamu takut ngomong sama Bu Erna, kamu takut belajar dengan Bu Erna, enggak berani, kamu beraninya, maunya, nyamannya dengan siapa? Terus anak itu nunjuk temannya ini, ya. Terus temannya itu saya tanya, kamu mau enggak membantu temanmu ini? Kasihan temanmu ini, kalau nanti tertinggal terlalu jauh dengan kamu. Kan ini teman satu SD kamu. Ya Bu, mau Bu. Nah, Bu, saya ngajari teman saya baca ini kapan Bu? Saya tanya anaknya, kamu sanggupnya kapan? Terus saya tanya, pulang sekolah Bu. Pulang sekolah, kamu sanggup enggak bantu temanmu? Sanggup Bu. Nah, semacam itu metode yang saya gunakan untuk IPS Mapel saya sendiri seperti itu. Terus ada teman sharing juga, terus akhirnya kita sharing dengan wali kelas menghubungi orang tua datangkan ke sekolah, orang tua anak tersebut kita ajak sharing, kemudian ini bagaimana supaya anak tersebut tidak terlalu tertinggal. Nah, ada juga teman yang solusi, ya wes masuk ke SLB wae Bu, itu kan anak mungkin dia lemah di akademis, tapi mungkin dia kalau dimasukkan SLB dia dapat keterampilan dan sebagainya. Tapi setelah kita lihat, loh, kita itu tidak boleh seperti itu karena kita kurikulumnya kurikulum merdeka gitu. Kita tidak boleh, kita harus sebisa mungkin memfasilitasi anak tersebut. Akhirnya kita kerjasama dengan orang tua dan orang tua sanggup memberikan semacam les setelah pulang sekolah. Dan alhamdulillah seperti tadi saya ceritakan, sekarang dulu yang cuman bisanya nulis itu namanya saja, sekarang alhamdulillah ada yang satu anak itu sudah satu kalimat bisa membaca dengan lancar. Ada yang kalau satu huruf biasanya hilang, misalnya membaca dibaca membaca, semacam itu. Itu yang saya lakukan, pengalaman saya seperti itu Bu, mungkin pelaksanaannya seperti itu. Pripun Bu Nova dengan jawaban saya. Terima kasih, saya punya kasus yang sama Bu Erna. Iya, ini untuk yang formatif mungkin teman-teman kita ada 3 ya seperti tadi yang awal diagnostis itu kita butuhkan karena apa? Kita untuk tahu untuk mengetahui pembelajaran kita mau dibawa kemana. Nah, itu memang kita perlukan sekali apalagi di kurikulum merdeka ini. Yang kedua yaitu formatif. Formatif itu bisa dilaksanakan setelah pembelajaran kita selesai. Itu bisa di awal kita setelah pembelajaran berikutnya bisa berupa post-test atau pre-test itu mungkin ya. Dan kalau untuk sumatif itu memang ada di akhir. Tapi sebenarnya
sebenarnya untuk sekolah penggerak atau kita menggunakan kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak boleh ya untuk mengadakan tesnya itu seperti dipatok ini itu sebenarnya enggak boleh sebenarnya. Tapi kalau kadang kita rancunya gini, kalau tidak ada standar untuk kita mengetahui perkembangan anak mungkin dengan tes itu mungkin kita bingung juga. Ini anak gimana perkembangannya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Di sini ada teman-teman yang kemarin juga PSP angkatan 1, monggo dibantu saya, tidak hanya saya. Atau Pak Didno ya. Karena terpojokan. Tadi pertanyaan buat Bu Nova juga ternyata menjawab pertanyaan dari Bu Titin Suwartini ya dari SMP 4 Banyuwangi tentang masalah pembuatan RPP ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Ismina SMP 3 Arjosari 1 Atap Pacitan, bagaimana penerapan pembelajaran dengan platform Merdeka Mengajar ya, atau yang saya jelaskan adalah Merdeka Mengajar. Sebenarnya sih kata saya tadi, platform Merdeka Mengajar ini membantu kita sebagai guru untuk pertama belajar. Gitu ya. Terus terang aja saya sendiri belajar dari aplikasi ini gitu. Bagaimana kita menghargai atau melihat karakter siswa tadi ya. Kemudian bagaimana kita belajar untuk memahami juga menghargai teman-temannya atau menghargai peserta didik kita. Kemudian ada profil pelajar Pancasila gitu. Ini dari mana? Saya tahunya adalah dari aplikasi Merdeka Mengajar tersebut. Nah, dalam penerapannya Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, aplikasi ini kan hanya membantu untuk guru-guru supaya kita tuh ada gambaran. Dalam penerapannya saya yakin Bapak dan Ibu guru, RPP yang kita buat saja kadang tidak sesuai pada saat kita kenyataan di dalam kelas gitu kan. Terus terang lah ya, sama semuanya. Karena apa? Di dalam kelas ini kita bukan makhluk yang kita hadapi bukan benda mati, tapi makhluk hidup dengan segala macam keriuhannya, segala macam gitu dah. Dan itu membuat pembelajaran yang sudah kita rencanakan jadi kadang berubah gitu kan. Pada saat masuk tiba-tiba kelas kotor ya kita nggak mungkin langsung belajar begini-begini, tapi nggak, kita harus kondisikan dulu kelasnya supaya bersih. Itu yang saya tahu dari penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian saya akan sharing mengenai formatif Bapak dan Ibu ya. Tadi tes ada sumatif, ada formatif. Ini saya sedikit dari modul dari Kemendikbud Ristek ya. Jadi pelaksanaan asesmen formatif, bedanya formatif sama sumatif. Yang pertama adalah pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan memperhatikan hal berikut. Pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Itu untuk yang formatif. Yang kemudian ditindaklanjuti untuk proses untuk memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran. Nah, kemudian untuk pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Itu sumatif. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa atau kinerja produk, proyek, portofolio maupun tes. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik yang telah dilakukan. Umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu, kalau butuh buku-buku ini, insya Allah akan saya bagikan melalui link yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Itu Bapak dan Ibu.
Masih ada pertanyaan lagi? Tolong share modul ajar untuk sekali pertemuan saja. Nah, nanti ini ada pertanyaan. Tolong share contoh modul. Nanti Ibu Erna boleh kita sharing aja ya Bu Erna ya. Ya, Pak. Salah atau enggak pun kita kata Pak Iwan Sahril, pokoknya kita tuh bukan menyalahkan guru kalau misalnya bikin RPP ini salah gitu. Itu berarti orang yang menyalahkannya itu belum berpengalaman katanya. Yang berpengalaman itu. Kalau untuk modul ajar mungkin nanti saya tak minta file dulu ke itu kan kemarin kami sudah sampai bisa membuat modul ajar modul project nanti bisa saya tak minta izin dulu dan minta filenya ke yang mengelola itu karena kemarin sudah kami masukkan ke perpus sekolahan juga untuk panduan anak-anak project. Ya nanti mungkin karena kami baru ya nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu semua untuk lebih baiknya seperti itu. Kalau untuk formatif saya biasanya itu saya salah satunya pakai portofolio Pak. Biasanya seperti itu. Anak saya suruh kerjakan apa nanti saya kumpulkan gitu jadi satu. Gitu. Mungkin itu sedikit Dan kemarin untuk sumatif terus terang kami yang dari sekolah penggerak itu kami sharing sama di satu kabupaten itu dan kami menekankan memang kita lebih mengedepankan dengan mengenalkan anak-anak dengan literasi dan numerasinya. Jadi tidak kadang gini Pak, ada teman yang belum sekolah penggerak ya contohnya gini. Soalnya kok bodoh, sama saja. Apa bedanya dengan yang tidak sekolah penggerak? Gitu. Makanya untuk membedakan itu, terus terang kepala sekolah saya bilang gini, harus lebih ke literasi dan numerasi. Mungkin anak-anak lebih sulit ya. Sebenarnya pertanyaan mungkin sama ke arah situ, tapi kita buat anak-anak itu memahami dulu dengan dia membaca dulu dengan kita tampilkan tabel-tabel atau angka-angka semacam itu. Ya lebih mengasah otak lah intinya semacam itu. Karena terus terang beban Pak bagi kami yang pertama ini beban. Apa bedanya itu kalau bahasa Jawa? Apa bedanya yang enggak dan yang itu gitu? Karena kan terus terang dari kami 6 itu ya luar biasa. Beban Pak terus terang itu kalau boleh jujur karena banyak yang sekolah penggerak itu apa kalau tahu gurunya itu kebanyakan ribut, banyakan Zoom, banyak itu. Memang awal-awal kita riwah sekali Pak, yang Zoom, yang ikut pelatihan ini dan itu. Ya, itulah namanya yang pertama ya seperti itu. Banyak cibiran juga sih, itu saja mungkin sharing juga itu Pak, beban terus terang kami karena kita dituntut kita belum ada yang bisa untuk patokan, kita harus jalan gitu. Semacam kita jalan di ruang gelap hanya ada satu titik cahaya, itu harus bisa sampai tujuan, itulah kita itu Pak mungkin. Terima kasih Bu Erna atas sharing-sharingnya ya Bu. Saya juga jadi istilahnya belajar karena sekolah saya nggak masuk sekolah penggerak Bu. Karena waktu pendaftaran kepala sekolah saya sudah mau pensiun karena salah satu syaratnya adalah sekolah penggerak itu kepala sekolahnya harus tetap menjadi kepala sekolah di situ selama 4 tahun ya Bu. Betul ya? Nah itu. Jadi terima kasih semua. Ini saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Erna yang sudah sharing pengalaman tentang kurikulum Merdeka karena saya sendiri belum mencoba, tapi karena saya sudah mengulik-ulik tentang aplikasi Merdeka Mengajar, maka saya bagikan. Jadi di sini tidak ada yang saling menggurui, kita sama-sama sharing. Bapak dan Ibu, mungkin karena waktunya sudah agak larut malam, apalagi di Indonesia bagian timur, ada yang tadi di tengah ya, mungkin juga ada yang di timur ya, mungkin dicukupkan sekian.
Kalau ada pertanyaan bisa chat di grup gitu, kita nanti insya Allah akan jawab. Bu Erna boleh sharing juga, nanti barangkali ada rekan-rekan yang mau membutuhkan WA-nya bisa ditulis Bu di di chat Bu. Nanti bisa ke Bu Erna, nanti bisa sharing-sharing. Karena di sini terus terang saja saya tidak termasuk guru penggerak gitu ya, karena saya terus terang kemarin masih ada kesibukan gitu ya. Tidak masuk ke guru sekolah penggerak gitu, tapi di sini sekali lagi bukan berarti kita Pak Dino belum sekolah penggerak, belum guru penggerak udah sharing, tapi bukan bermaksud itu, tapi kita sama-sama belajar. Di sini pentingnya kita sama-sama belajar, karena sekali lagi guru tuh harus tetap belajar. Belajar sampai akhir hayat istilahnya, begitu ya Bu Erna ya. Apa yang diucapkan Ki Hajar Dewantoro juga sama gitu ya, seperti itu. Pembelajaran sepanjang hayat, Pak. Ya, pembelajaran sepanjang hayat. Benar, Terima kasih. Ya, mungkin saya cukupkan sekian dulu. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak.